Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan materi setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan materi bina suasana dan lanjutkan dengan juga asumsi dan membangun perspektif. Baik Bapak Ibu, kenapa materi ini dimunculkan atau apa tujuan dari belajar materi ini? Yang pertama, bahwa kita harus menyadari kekeliruan berpikir kita dan asumsi subjektif atas realita yang ada, terutama di dalam menyikapi keragaman dan perbedaan. Kemudian yang kedua, menyadari pentingnya pola pikir, sikap dan perilaku inklusif. Kemudian memilih pemahaman yang meningkat tentang keberagaman sosial keagamaan. Tiga hal inilah yang nanti akan kita bedah bersama-sama di dalam materi ugal asumsi ini. Bapak Ibu, saya tidak akan banyak berbicara dulu, tapi saya akan membagikan kertas ini, tolong nanti bisa digambar. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menulis atau menggambar peta dari perjalanan atau rute dari rumah Bapak Ibu semua sampai pada tempat pelatihan ini. Ya, silakan gambar peta atau rute dari tempat tinggal sampai pada tempat pelatihan ini. Waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, silakan. Ya. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu perhatikan gambarnya masing-masing. Kita akan tukar gambar kita dengan gambar teman kita. Bisa ditukar dengan sebelahnya atau dengan siapa saja. Oke, 1, 2, 3, silakan. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah tertukar semua. Oke. Sekarang saya minta 1, 2, 3 orang untuk menyampaikan. Bapak Ibu, ketika panjenengan membaca atau melihat peta yang digambar oleh teman Bapak Ibu semua, asumsikan panjenengan belum pernah mengetahui rumah atau alamat dari Bapak Ibu. Kira-kira panjenengan bisa sampai ke tempat ini apa tidak dengan melihat peta yang dibuat itu? Oke, silakan. Siapa? Dari sebelah sini 1, sebelah sana 1, sebelah sana 1. Ya, kita tidak perlu semuanya, tapi cukup 3 saja sebagai perwakilan. Oke, monggo. Ya, tidak bisa ya. Kenapa Pak? Oke, iya, karena tidak ada keterangan-keterangan. Oke, lanjut. Ya, dari sebelah belakang siapa? Iya. Bisa Pak, karena sudah ya asumsikan bahwa panjenengan belum tahu alamat rumah itu. Oke. Ya. Oh, bisa karena sudah pernah lihat. Kalau misalnya belum tahu Pak, gimana? Ya tidak nyampe Pak, karena ini hanya lurus saja tanpa ada keterangan apa-apa. Oke. Coba yang sebelah kanan, silakan. Tidak bisa sampai. Bapak Ibu, ternyata setelah panjenengan baca dari gambar teman-teman panjenengan dari gambar teman-teman dari gambar teman-teman panjenengan ternyata tidak bisa sampai. Kenapa tidak bisa sampai? Ya, karena gambarnya tidak lengkap, karena gambarnya tidak komplit dan tidak ada keterangan-keterangannya. Oke. Sekarang kita lihat Bapak. Coba ketika kita buka Google Map. Ya, maaf ini karena tidak ada tidak ada aliran wifi-nya, kita tidak bisa buka map.
Tapi coba Bapak Ibu sekarang buka mapnya masing-masing, atau mungkin salah satu dari tayangan nanti. Apa yang panjenengan bayangkan atau lihat dari peta asli di map itu Bapak Ibu? Ternyata di sana banyak keterangan. Nah, kalau hanya dengan gambar seperti ini, apa yang terjadi? Bisa menyesatkan orang. Itulah Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Peta ini adalah hanya sebatas mewakili isi kepala. The map is not territory. Jadi peta itu bukan fakta. Ingat, peta Indonesia itu bukan Indonesia. Indonesia adalah nyata yang ada di luar kepala. Tapi peta itu ada di kepala. Maka peta itu mewakili isi kepala, sedangkan teritori atau tempat itu mewakili fakta yang ada di luar kepala. Artinya apa Pak? Apa yang kita ekspektasikan di dalam otak kita itu kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kenyataan. Nah, saat ini banyak orang yang condong untuk memetakan pikirannya sendiri, dan ini tidak bagus. Karena apa? Jika dibandingkan dengan realita itu tidak sesuai. Maka supaya kita tidak terjebak di dalam hal itu, ya kita harus paham bahwa apa yang ada di otak kita memang tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang harus kita ubah. Ketika kita memaksakan, maka akan terjadi bias kognitif. Kenapa terjadi bias kognitif? Karena pemahaman kita yang berbeda. Oleh sebab itu perlu kita memahami tangga penyimpulan atau ini ladder of inference. Jadi tangga yang akan membawa kita pada kesimpulan akhir yang insya Allah bisa benar. Pertama, yaitu dari data. Bapak Ibu, banyak orang yang sekarang ini seolah-olah mudah dan cepat menjustifikasi orang lain, cepat menyimpulkan sesuatu tanpa berpikir, tanpa melihat data-data sebenarnya. Nah, kebiasaan ini yang perlu kita ubah supaya apa? Nanti action kita itu banyak salahnya. Yang pertama adalah pengambilan data, observasi data. Kemudian setelah data itu kita ambil, itu tidak cukup Bapak Ibu. Perlu data-data yang sudah kita ambil dari sumber itu kita pilah-pilah. Apakah data ini valid? Apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Oh, data ini bagus. Oh, data ini dipilah-pilah. Maka setelah terpilah data itu pun belum bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan sesuatu. Perlu ada interpretasi atau pemaknaan dari data itu. Nah, setelah data dimaknai, itu saja belum bisa cukup. Barulah akan muncul asumsi dugaan sementara. Oh iya, ternyata seperti ini. Ketika ada asumsi dalam diri kita, itu belum boleh diekspos keluar sebagai sebuah kebenaran. Karena baru asumsi, itu masih dalam diri kita. Maka dari asumsi inilah Bapak Ibu bisa diambil sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan ini nanti akan menjadi sebuah keyakinan yang akan kita laksanakan, kita actionkan. Bapak Ibu, tangga inilah yang jarang dilakukan oleh manusia, oleh kita, oleh orang-orang pada umumnya. Selama ini kita bisa melihat Bapak Ibu, kita mudah menjustifikasi orang, kita mudah menyimpulkan bahwa orang seperti ini, karena kita mudah mengatakan seperti ini tanpa memilih data dulu. Padahal Bapak Ibu, betapa pentingnya data bagi kita untuk menyimpulkan masalah. Kalau panjenengan bisa lihat ketika panjenengan melakukan skripsi atau disertasi, bagaimana? Apakah kita langsung membuat kesimpulan? Kan ternyata tidak. Kita perlu mencari data dulu. Data dicari, kemudian baru dipilah-pilah data itu. Data setelah dipilah dikasih makna. Baru dikasih makna, baru ada asumsi sampai pada kesimpulan.
orang mengatakan kita bisa mengambil sebuah teori ketapel Bapak Ibu. Ketika kita bisa menggunakan tanda penyimpulan atau middle of inference ini, kita bisa menggunakan ilmu dari ketapel. Ketapel itu bisa lepas melepaskan sesuatu itu ketika ditarik belakang. Artinya apa? Kita akan berhenti sebentar, mundur satu langkah, tapi untuk bus maju ke depan dengan cepat. Kenapa? Ketika itu bisa dilakukan, maka kesimpulan yang salah itu akan bisa terhindari. Ketika kesimpulan itu salah, maka bias-bias kognitif itu akan muncul. Ketika terjadi bias kognitif, kebenaran tidak akan ada. Itu